Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah ringkasan di mana ada yang pertama kecerdasan dan komunitas hewan, dan yang kedua ada ekologi hewan, aplikasi populasi statistik, dan ada konsep komunitas. Nah, kalau kalian pengen tahu selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe ya video ini. Oke guys, selanjutnya ada kecerdasan dan komunitas hewan. Jadi perilaku hewan yang muncul akibat respon terhadap stimulus. Yang dating Denny menggambarkan bahwa hewan-hewan memiliki kemampuan berpikir walaupun sangat terbatas. Nah, kemampuan inilah yang disebut kecerdasan hewan. Yang pertama itu ada simpanse. Simpanse ini merupakan keluarga Homidae yang menurut para ahli adalah binatang terpintar di muka bumi ini. Nah, keluarga Homidae lainnya seperti gorila, bonobo, kera besar, dan orangutan, simpanse mampu membuat peralatan yang kemudian menggunakannya untuk berburu makanan. Yang kedua ini ada lumba-lumba. Ini adalah binatang mamalia laut yang terkenal dengan kecerdasannya. Lumba-lumba mempunyai kelebihan dan berkomunikasi serta mampu berinteraksi dengan manusia. Kecerdasan mereka ini juga sering digunakan oleh kebun binatang untuk melakukan interaksi yang menarik perhatian pengunjung. Nah, yang ketiga ini ada monyet rhesus, adalah salah satu hewan paling cerdas di dunia. Monyet ini mampu mengambil keputusan, memiliki ingatan yang baik, dan belajar hal-hal baru. Nah, wajah monyet rhesus amat ekspresif. Mereka ini juga merupakan hewan sosial, di mana yang dapat merencanakan tindakan bersama-sama. Yang keempat ada gajah. Gajah ini adalah binatang darat terbesar di bumi ini. Dan ini beratnya bisa mencapai 7 kilogram atau 7 ton. Wow, dengan ketinggian sekitar 4 meter. Gajah dikatakan pintar karena dapat mengendalikan dirinya di cermin. Nah, sehingga dia ini mengidentifikasikan kesadaran dan kognisi sangat baik. Nah, terutama dalam mengingat rute dan jarak tempuh perjalanan mereka. Nah, pada burung kakatua, ini adalah keluarga burung yang pada umumnya terdapat di wilayah tropis dan hangat. Burung kakatua memiliki kemampuan yang dapat meniru perkataan manusia, bahkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dan tentunya kemampuan ini diperlukan pelatihan terlebih dahulu. Yang keenam ada gurita. Gurita ini adalah binatang laut yang memiliki 8 lengan dengan bulatan-bulatan cekung. Penghisapnya membuka tutup botol tersebut. Nah, ketujuh ada anjing. Anjing ini merupakan salah satu binatang yang cerdas yang selalu berada di sekitar manusia. Ya, anjing ini banyak orang yang suka memeliharanya. Yang ke-8 ada burung gagak. Burung gagak ini merupakan salah satu keluarga unggas yang memiliki kecerdasan dalam memecahkan masalah dengan mempergunakan sumber daya yang ada di sekitarnya. Nah, burung gagak ini dapat membuat sendiri peralatan, dapat membantu dalam kehidupannya. Nah, 9 ada tikus. Tikus ini merupakan salah satu binatang yang cerdik dan pintar, sehingga sering digunakan oleh para peneliti dalam menguji coba berbagai penelitiannya dalam laboratorium. Menurut para ahli, tikus memiliki fisiologi yang hampir mirip dengan manusia. Nah, terus ada perilaku belajar hewan. Jadi, perilaku berarti bertindak atau bereaksi atau berfungsi dalam suatu cara tertentu sebagai respon terhadap beberapa stimulus. Nah, atau dia ini dapat merangsang, atau dengan kata lain, perilaku merupakan tanggapan ataupun merespon terhadap berbagai stimulus, baik yang berasal dari lingkungan luar maupun yang dari dalam tubuh. Nah, sendiri berkaitan dengan apa yang dilakukan makhluk hidup dan bagaimana makhluk hidup tersebut melakukannya. Nah, sistem saraf sebagai respon terhadap suatu rangsangan. Contohnya, perilaku hewan ini antara lain yaitu yang menggunakan otot-otot di dada dan kerongkongannya
untuk berkicau atau melepaskan bau tertentu untuk menandai teritorianya. Nah, terus bentuk-bentuk perilaku hewan. Jadi bentuk dari perilaku hewan dapat dibagi menjadi dua, yaitu perilaku hewan berasal dari bawaan yang umumnya diwariskan, dan perilaku yang terlajar atau terlatih. Nah, menurut Dewi dan Sukhati 2011, perilaku bawaan adalah merupakan perilaku yang bersifat tetap atau diprogram secara genetik. Kisaran perbedaan lingkungan pada individu kelihatannya tidak mengubah perilaku tanpa pengalaman spesifik sebelumnya. Nah, menurut Rahwati 2014, perilaku terajar atau learned, perilaku terajar merupakan perilaku yang mana perilaku ini memerlukan adanya memori untuk ingat atau modifikasi dari pengalaman. Nah, sementara menurut Dewi Ansukhanti 2011 menyebabkan bahwa perilaku terajar adalah perilaku yang lebih kurang diperoleh atau dimodifikasi secara permanen sebagai akibat pengalaman individu jenis-jenis perilaku. Nah, ada jenis-jenis perilaku di mana terdapat dibagi menjadi kinesis, tropisme atau taksis. Nah, kinesis ini gerak pindah yang induksi oleh stimulus tetapi tidak diarahkan dalam tujuan tertentu. Meskipun demikian, perilaku ini masih terkontrol atau tropisme, yaitu orientasi dalam suatu arah yang ditentukan oleh arah datangnya rangsangan yang mengenai organisme. Pada umumnya, ini terjadi pada tumbuhan. Nah, taksis yaitu gerakan pindah secara otomatis. Nah, oleh suatu organisme, motil mempunyai kemampuan untuk bergerak akibat adanya suatu rangsangan. Nah, terus ada perilaku yang peroleh dengan belajar. Nah, animal reaction and learning, perilaku yang diperoleh dalam belajar ada perilaku yang diperoleh atau sudah dimodifikasi karena pengalaman hewan yang bersangkutan yang mengakibatkan suatu perubahan yang tahan lama dan dapat juga bersifat permanen. Di mana kebiasaan atau habituation, hampir semua hewan mampu belajar untuk tidak bereaksi terhadap stimulus berulang yang telah dibuktikan tidak merugikan. Status Perekaman Lawrence menemukan semacam cara belajar pada burung yang bergantungan pada satu pengalaman saja. Hanya pengalaman ini harus berlangsung tepat setelah telur burung tersebut menetas. Misalnya, angsa akan mengikuti benda bergerak pertama yang dilihatnya dan benda tersebut dianggap sebagai induknya. Nah, karena yang pertama dilihat adalah Lawrence, maka dia anggap sebagai induknya. Kalau refleks Pavlov, seorang ahli fisiologi, mempelajari sistem saraf bahwa hewan menyusui, yaitu mempelajari refleks yang menyebabkan anjing memproduksi air liur, dan menemukan bahwa melihat atau mencium bau daging saja sudah menyebabkan anjing mengeluarkan air liur. Nah, yang pertama itu hewan berkomunikasi dengan mengandalkan insting serta bahasa isyarat seperti menggonggong atau menggeram dan menyerang dan lain-lain. Komunitas hewan cenderung dilandasi penggunaan tanda alamiah. Semakin tinggi inteligensi pada hewan, semakin rendah nalurinya. Jadi jenis-jenis komunitas hewan, komunitas di mana terdapat komunitas verbal. Komunitas dalam bentuk lisan maupun tulisan. Berikut adalah komunitas verbal hewan, yaitu suara adalah salah satu jenis yang paling umum dari komunitas verbal pada hewan. Sebagian besar spesies menggunakannya sebagai media untuk menyampaikan pesan. Berikut contohnya, kelelawar misalnya, hewan noktural yang aktif di malam hari ini menggunakan
golongan suara untuk berkomunikasi. Nah, komunikasi nonverbal. Nonverbal adalah komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, gelangan kepala, tanda, dan tindakan dan sebagainya. Berikut adalah berbagai bentuk komunikasi nonverbal hewan adalah ekspresi wajah. Jenis komunikasi ini kebanyakan ditemukan pada anjing ketika marah. Anjing akan menyeringai dan menegakkan telinganya. Sebaliknya, saat takut mereka akan menarik telinganya ke belakang dan membuka mulut. Nah, ada populasi dan statistik. Jadi, kata populasi dalam statistik ini merujuk pada sekumpulan individu dalam karakter khas yang menjadi perhatian. Dalam suatu penelitian populasi dalam statistika tidak terbatas pada sekelompok orang saja, tetapi juga binatang atau apa saja yang menjadi perhatian kita. Nah, sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan aturan tertentu. Digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data atau menggambarkan sifat atau ciri yang dimiliki populasi. Nah, terus terdapat pertama ada populasi yang bersifat homogen, yaitu populasi yang unsur-unsur memiliki sifat yang sama. Misalnya, seorang dokter yang akan melihat golongan darah seseorang, maka ia cukup mengambil setetes darah saja. Dokter itu tidak perlu satu botol. Nah, sebab setetes dan sebotol darah hasilnya akan sama saja. Nah, kedua, ada populasi yang bersifat heterogen, yaitu populasi yang unsur-unsur memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga perlu diterapkan batas-batasnya. Nah, ada konsep kelimpahan. Konsep kelimpahan ini merupakan banyaknya individu untuk setiap jenis kelimpahan. Juga diartikan sebagai jumlah individu per satuan luar, satuan volume. Nah, terus ada intensitas dan prevalensi. Nah, jadi intensitas merupakan suatu keterapan makhluk hidup dalam suatu tempat tertentu. Dalam suatu keterapan jumlah makhluk hidup tersebut, terdapat beberapa jenis pendatang baru yang ikut serta dalam kelompok tersebut. Nah, pertama ada natalitas, adalah kemampuan suatu populasi untuk bertambah jumlah anggotanya secara inheren. Natalitas dapat terjadi dengan cara kelahiran. Nah, penetesan telur atau munculnya individu baru akibat pembelahan sel. Nah, kedua ada moralitas, adalah penguraian cacat jumlah individu suatu populasi seperti halnya natalitas. Maka moralitas dapat dibedakan atas moralitas fisiologik dan ekologik. Moralitas fisiologik, moralitas minum adalah penguraian individu anggota populasi dalam kondisi ideal. Nah, ketiga ada migrasi. Migrasi hewan adalah sebuah gerakan periodik hewan dalam tempat di mana ia telah tinggal ke daerah yang baru dan kemudian melakukan perjalanan kembali ke habitat aslinya. Nah, ada diferensi. Diferensi ini merupakan penyebaran dari beberapa populasi. Setiap populasi apabila telah mencapai tingkat kepadatan, keterapan tertentu dan dengan keterbatasan dan duyung lingkungan. Nah, ada pengertian komunitas. Komunitas ini adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup di suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan menguraikan satu sama lain dalam derajat keterpaduan komunitas lebih kompleks dibandingkan dengan individu dan populasi. Semua organisme merupakan bagian dari komunitas dan dari komunitasnya saling berhubungan dengan keragaman interaksinya. Macam-macam komunitas di dalam terdapat komunitas yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada komunitas akuatik. Komunitas ini misalnya yang terdapat di laut, di danau, di sungai, dan di perairan atau kolam. Yang kedua, komunitas terestrial, yaitu kelompok organisme yang terdapat di perakangan di hutan atau di padang rumput, di padang pasir, dan lain-lain. Berikut struktur terestrial. Nah, konsep komunitas. Konsep komunitas ini kita dapat mengidentifikasi komunitas secara sederhana sebagai satu kumpulan populasi yang saling berinteraksi. Komunitas dapat dikarakterisasi
dikarakterisasi menurut beberapa cara. Sebagai contoh, dideskripsikan menurut spesies yang menonjol atau lingkungan fisiknya. Nah, terus terdapat struktur komunitas merupakan suatu konsep yang mempelajari susunan atau komposisi spesies yang kelimpahannya dalam satu komunitas. Secara umum ada 3 pendekatan. Nah, yang pertama kualitatif. Kualitatif ini dia itu seperti komposisi, bentuk hidup, fenologi, dan vitalitas. Vitalitas menggambarkan kapasitas pertumbuhan dan perkembangan organisme. Kuantitatif seperti frekuensi, densitas, dan densitas. Relatif frekuensi ini kehadiran merupakan nilai menyatakan bahwa kehadiran suatu spesies di dalam satu habitat. Nah, untuk dipertahankan atau diuraikan atau persatuan karena pengaruh berbagai faktor yang saling berkaitan. Nah, di sini ada diferensitas, kelimpahan relatif, dan stabilitas. Nah, yang dominasi dan predominasi. Perkembangan konsep dominasi meliputi jangka lebih dari 1070 tahun. Wow, telah mengalami kemajuan dari satu ide dasar berbasiskan pada hewan sederhana dengan teori rumit. Nah, struktur dan keragaman komunitas. Nah, di sini dimana dinyatakan sebagai jumlah atau biomasa per unit, contohnya, atau persatuan luas volume, atau persatuan penangkapan. Sintesis adalah proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju ke satu arah, yang berlangsung lambat secara teratur, pasti terarah, dan dapat diramalkan. Nah, konsep keragaman. Ini keanekaragaman merupakan suatu keragaman di antara anggota-anggota yang lain. Nah, di dalam kelompok dilanjutkan oleh Mr. Norton dan Ward. Keanekaragaman dalam konsep ekologi tertuju pada keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis salah suatu karakteristik ciri tingkat komunitas. Nah, itulah dia tadi paparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menonton.